Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama walaupun secara online. Kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Syukur Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik dalam kehidupan kami, dan Kau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah Minggu GPI Shalom, kami akan mengadakan ibadah. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka. Pimpinlah ibadah ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita percaya bahwa Indonesia merdeka semua karena pertolongan dari Tuhan. Mari saat ini kita akan memujikan Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa.
Tuhan. Mari kita mau senantiasa setia di dalam mengikut Tuhan. Aku pahlawan kecil. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa memasukkan ke dalam celengan yang sudah disediakan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan bagimu. Mari kau sucikan, layakkan persembahan kami di hadapan-Mu, dan berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikannya. Tuhan juga memberkati pekerjaan, usaha masing-masing orang tua dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk tenang untuk mendengarkan, untuk menyaksikan, bahkan bisa mencatatnya. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, ku ingin dengar cerita. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati guru yang akan menyampaikannya, dan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh berbuah, dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali kepada dari Ibu Bambang untuk kita senantiasa bersyukur karena Allah kita sangat luar biasa. Bagaimana keadaan adik semuanya sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Itu semua karena kasih
anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita saat ini. Bu Bambang saat ini akan menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu dengan judul bahwa tentang jatuhnya manusia di dalam dosa. Adik-adik tahu nggak ular? Siapa yang tahu ular? Oh, semua sudah tahu. Takut nggak adik-adik dengan ular? Kalau Bu Bambang takut sama ular, takut kalau digigit, ya. Dan adik-adik, kalau sebelum manusia ada di dalam dunia ini, dulu di dalam Firdaus, namanya Firdaus atau Taman Eden, itu hanya ada 2 manusia. Siapa adik-adik? Betul, Adam dan Hawa. Dia diciptakan Allah pada waktu itu hanya 2 orang ini. Dan dia menempati Taman Firdaus yang sangat-sangat indah sekali, luar biasa. Di situ Adam dan Hawa boleh menikmati semua apa yang ada di Taman Firdaus. Ada buah-buahan bermacam-macam, ada segala binatang-binatang di situ saling rukun satu dengan yang lainnya. Tidak ada saling gigit-menggigit. Di Taman Firdaus itu adanya sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Adik-adik, pada waktu itu sebelum mereka jatuh dalam dosa, ada ceritanya begini. Pada waktu itu Hawa sedang sendirian di dalam Taman Firdaus. Dia jalan-jalan, kemudian dia bertemu dengan ular, ya. Karena ular ini juga dipakai oleh Allah untuk membujuk siapa Adam dan Hawa, untuk mengetahui seberapa jauh iman atau ketaatan dari Adam dan Hawa. Ular ini kemudian membujuki kepada Hawa yang pada waktu itu sedang sendirian di taman, dan membujuki, Bu Hawa, itu pohon yang ada di tengah itu yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada Ibu Hawa, itu Allah itu berbohong, itu buah yang paling enak, buah yang paling seger, buah yang paling nikmat dinikmati. Jawaban Hawa, "Ndak ular, saya ndak mau makan, saya ndak mau dosa, saya tidak mau melanggar perintah Allah." Karena pada waktu itu sebelum dia bertemu dengan ular, Allah sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa. Seluruh buah di dalam taman ini boleh kau makan, hanya 1 buah yang ada di tengah-tengah, buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, atau yang dinamakan buah kaldi. Nah, adik-adik, akhirnya karena rayuan dari ular, bujukan dari ular terus menerus, akhirnya Hawa dia menjadi lupa akan janji Allah, akan peringatan Allah. Kemudian dia pegang dulu, dia masih ingat, oh tidak jadi, ular membujuki lagi. Kemudian dia pegang, akhirnya dia petik, ya, dia petik, kemudian dia makan. Kok bener, kok enak, ya. Akhirnya dia pegang, petik lagi, dia akan diberikan kepada Bapak Adam, ya. Kemudian dia kembali ke tempatnya Bapak Adam dan dia mengatakan, Pak Adam, ini buah sangat enak sekali, sangat manjur sekali, enak, seger, nikmat, tidak ada tandingannya. Loh, itu kan buah yang dilarang oleh Allah. Enggak, ini buah yang ternyata Allah membohongi kita, ternyata ini buah yang paling enak sendiri. Karena bujukan si Hawa, si Adam ini akhirnya menurut. Buah itu akhirnya dia makan. Oh iya, enak. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Akhirnya Adam menjadi telanjang. Adik tahu? Sebelum dulu tidak ada pakaian seperti ini, tidak ada. Jadi Adam sama Hawa itu memakai pakaian rohani, pakaian yang dari surga, sehingga semua tertutup, ya.
ya, tertutup tubuhnya ini, itu yang kelihatan itu pakaian rohani. Tapi karena waktu itu Adam dan Hawa sudah makan buah yang dilarang oleh Allah, sehingga Hawa dan Adam menjadi telanjang, ya. Pakaian rohani mereka itu diambil oleh Allah, ya. Kemudian dia sembunyi, takut, ya. Dia sembunyi, kalau nanti dilihat oleh Allah dia malu, dia sembunyi. Tapi karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengerti, akhirnya dia mengetahui, hei Adam, hei Hawa, apa yang sedang kau lakukan, apa yang sedang kau perbuat. Si Adam mengatakan, ini loh Allah Tuhan, Hawa ini loh membujuk saya suruh makan ini, buah ini. Kemudian si Hawa, saya tadi yang menyuruh ular. Adik-adik tahu nggak? Akhirnya mereka saling tuduh menuduh. Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Ya, tidak ada yang mengakui tentang kesalahan, mereka saling tuduh menuduh. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Allah marah. Allah marah. Yang pertama dia marah kepada ular. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum ular ini membujuki, sebelum ular ini mendapat teguran oleh Allah, dia berjalannya tidak menjalar loh adik-adik, tetapi seperti manusia berdiri juga. Tapi karena dia sudah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, yaitu membujuki Hawa untuk melakukan perbuatan dosa, akhirnya Allah mengutuk si ular ini. Dikatakan engkau akan menjalar, yang merayap, melakukan pakai perut, ya. Debu dan tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ngeri nggak adik-adik? Itu kutukan dari Allah terhadap ular. Dan di situ ular ini dikatakan bahwa engkau ternak di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Itu kutukan yang disampaikan Allah kepada ular. Dan untuk kepada Hawa, apa yang dikutuk oleh Allah kepada Hawa? Dalam ayat yang ke-16 katakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan yang akan berkuasa atasmu. Hawa nanti pada waktu dia akan melahirkan, perempuan akan melahirkan, itu akan merasakan kesakitan. Itu yang dialami manusia sampai saat ini. Itu akibat dari Hawa yang sudah melakukan dosa. Dan untuk Adam apa, Dedek? Untuk Adam dia akan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka Dedek lihat, laki-laki atau bapak-bapak dia akan bekerja untuk mencukupi keluarga. Itu akibat dari Adam yang juga sudah melakukan dosa. Itu kutukan yang dilakukan oleh Adam, Hawa, dan ular yang telah diberikan Allah kepada mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan
Adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, walaupun masih kecil-kecil, mari kita akan belajar mentaati perintah Tuhan. Kalau Adam dan Hawa serta ular sudah tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sekecil apapun perintah itu kita akan taati. Maka adik-adik akan merasakan bagaimana hidup adik-adik akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang masih kecil akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang di sekolah, yang sudah sekolah nanti akan diberi kecerdasan oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, nanti akan terus membumbung tinggi, dan adik-adik akan mencapai tempat yang enak, masa depan yang luar biasa, karena adik-adik senantiasa mentaati perintah Tuhan. Mau? Baik, oke. Itulah adik-adik bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Kita yang sudah ada di dunia ini, mari kita masih di dunia ini, kita akan mentaati firman Tuhan. Karena ayatnya sangat panjang ya, nanti dibaca sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 23. Itu cerita bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Sebagai ayat hafalan, kalian buka di dalam Keluaran 19 ayat 8b. Sudah? Keluaran 19 ayat 8b. Firman Tuhan mengatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya ulangi, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, bahwa kita akan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar untuk terus melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kita akan menjadi berkat di dalam dimanapun kita berada. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang boleh Bu Bambang sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Jangan pernah takut, dan mari kita akan terus melakukan perintah Tuhan, karena di dalam perintah Tuhan itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, yang mengajarkan kami untuk kami terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun kami seringkali melanggarnya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan mengingatkan kami untuk terus kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhannya, dalam kecerdasannya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati orang tua juga yang senantiasa mendidik anak-anak ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran Tuhan di dalam mendidik putra-putri mereka. Terima kasih banyak Bapak, berkati guru-guru semuanya dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, merasa diberkati dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, sehingga orang lain bisa melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini. Besok Minggu masih ikut lagi ya untuk ibadah online-nya. Kita mau menutup untuk ibadah saat ini. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya ada satu lagu ya. Aku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan, Kau sudah memimpin dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai terlebih dalam kesehatan mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Juga di saat mereka saat ini mengikuti sekolah secara online, Tuhan juga memberkati, memberikan kepandaian, kepintaran dalam mengikuti pelajarannya. Berkati orang tua mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, berikan mereka juga berkat dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan berikan kelancaran. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa.